Loh, kok banyak yang sakit di Oktober? Misteri virus yang saling balapan di Indonesia. Setiap Oktober, banyak orang Indonesia yang mulai bersin, batuk, dan demam. Tapi tahun ini, 2025, beda banget. Virusnya kayak lagi adu cepat. Siapa yang bisa bikin manusia tumbang duluan? Ada virus dari udara, dari gigitan nyamuk, bahkan dari anak kecil yang mainan di taman. Kenapa bisa banyak banget virus aktif barengan? Apakah karena cuaca, gaya hidup, atau karena kita udah mulai cuek sama kebersihan setelah pandemi? Yuk, kita bongkar bersama rahasia kenapa Oktober tahun 2025 jadi bulan favoritnya virus di Indonesia. Indonesia punya iklim tropis, udara lembab, dan suhu hangat sepanjang tahun. Itu artinya, virus nggak pernah benar-benar libur. Mereka bisa bertahan hidup lebih lama di udara, di air, bahkan di tubuh serangga seperti nyamuk. Buat virus, Indonesia itu ibarat resort 5 bintang. Banyak inang, banyak peluang menular, dan jarang disemprot disinfektan. Karena itu, penyakit kayak flu, RSV, dengue, dan HFMD jadi langganan tahunan kita. Perubahan suhu dan kelembapan bikin virus lebih aktif. Saat udara lembab, partikel virus yang keluar dari batuk atau bersin bisa bertahan lama di udara dan nempel di permukaan. Di sisi lain, genangan air setelah hujan jadi tempat favorit nyamuk berkembang biak. Jadi saat cuaca nggak menentu, virus dari udara dan virus dari nyamuk bisa muncul bersamaan, kombinasi yang bikin tenaga medis kerja lembur. Setelah pandemi COVID-19 mereda, banyak orang berhenti pakai masker dan mulai abai kebersihan. Akibatnya, virus-virus lain yang dulu ngumpet sekarang bangkit lagi. Flu, RSV, bahkan HFMD kembali menyerang. Laporan WHO menunjukkan, Indonesia termasuk negara dengan lonjakan tertinggi penyakit pernapasan dan dengue di Asia Pasifik pada akhir ke 2025. Seolah virus-virus itu nggak mau ketinggalan momen. Mulai Juli, kasus flu naik. Agustus, dengue ikut naik. Oktober, dua-duanya puncak. Bayangkan, kerja tenaga medis saat pasien pilek, batuk, dan ruam datang bersamaan, semua minta diperiksa. Fenomena ini disebut epidemi muskron alias multiple virus circulating. Artinya, lebih dari satu jenis virus beredar aktif dalam waktu bersamaan. Virus udara seperti influenza, RSV, dan SARS-CoV-2 menular lewat batuk, bersin, atau bicara. Kalau kamu di ruangan tertutup tanpa ventilasi, kemungkinan tertular makin tinggi. Sedangkan virus nyamuk seperti dengue disebarkan lewat gigitan nyamuk, Aedes. Nyamuk ini aktif siang hari dan suka air bersih. Jadi bukan cuma di got, tapi juga di ember dan vas bunga. Anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi punya sistem imun yang lemah. Kalau kena virus, mereka bisa lebih cepat parah. Karena itu, vaksinasi, istirahat cukup, dan gizi seimbang penting banget buat mereka. Jangan tunggu sakit dulu, baru jaga imun. Ketika semua orang takut ketularan, para dokter dan tenaga medis justru maju ke garis depan. Mereka bukan cuma mengobati, tapi juga memantau pola virus supaya kita tahu wabah datang dari mana. Banyak tenaga medis lembur berhari-hari, tidur di ruang jaga, bahkan belum sempat makan. Jadi kalau kamu ke dokter, jangan marah kalau mereka telat sedikit. Mereka sedang berjuang supaya kamu tetap hidup. Untuk tahu virus mana yang menyerang, dokter perlu tes, mulai dari swab hidung, darah, sampai pemeriksaan antigen atau PCR. Jadi kalau kamu disuruh tes ulang, bukan karena dokternya iseng, tapi karena banyak virus punya gejala mirip. Tes menentukan apakah itu flu, RSV, atau dengue, karena obat dan penanganannya beda. Setiap virus punya cara pengobatan sendiri. Influenza dan COVID-19 bisa pakai antivirus, tapi dengue enggak. Untuk dengue, cairan dan istirahat jadi kunci utama. Banyak orang minta antibiotik, padahal sakitnya karena virus. Ingat ya, antibiotik untuk bakteri, bukan virus. Kalau salah obat, justru bisa bikin efek samping dan bakteri kebal. Gejala ringan kayak batuk atau demam sering dianggap sepele, padahal beberapa virus bisa berubah cepat jadi berat, terutama pada anak dan lansia. Datang ke dokter lebih awal bisa menyelamatkan nyawa. Jangan tunggu pingsan dulu, baru ke IGD. Deteksi dini artinya mengenali gejala dan melakukan pemeriksaan sebelum terlambat. Dengan deteksi cepat, pasien bisa dapat terapi yang tepat dan mencegah penularan. Makanya, kalau demam lebih dari 2 hari, atau muncul ruam dan sesak napas, jangan tunda periksa. Virus itu cepat, jadi kamu harus lebih cepat. Beberapa virus meninggalkan efek jangka panjang, misalnya long COVID yang bikin mudah lelah, gangguan konsentrasi, atau napas pendek, meski sudah negatif.
Dengue dan HFMD juga bisa meninggalkan efek seperti gangguan ginjal ringan atau saraf. Jadi, selesai sakit bukan berarti selesai pemulihan. Tubuh butuh waktu pulih total. Cara terbaik melawan virus adalah mencegahnya datang. Cuci tangan, pakai masker di tempat ramai, bersihkan genangan air, dan jangan lupa vaksinasi. Satu kebiasaan kecil bisa menyelamatkan banyak orang, karena mencegah satu gigitan nyamuk atau satu batuk di ruang tertutup bisa menghentikan rantai penularan panjang. Sekarang pemerintah sedang membangun sistem surveillance digital untuk memantau virus di seluruh Indonesia. Tujuannya supaya wabah bisa terdeteksi sebelum menyebar luas. Kolaborasi antara rumah sakit, laboratorium, dan masyarakat bikin kita lebih siap menghadapi epidemi. Ini bukti bahwa sains, teknologi, dan gotong royong bisa jalan bareng. Virus mungkin nggak akan pernah berhenti berevolusi, tapi kita juga bisa belajar lebih cepat. Dengan pola hidup bersih, vaksinasi, dan pemeriksaan rutin, kita bisa hidup berdampingan dengan aman. Ingat, kesehatan itu bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling siap. Dan Indonesia bisa siap kalau kita semua peduli. Kalau kamu demam, batuk, atau muncul ruam aneh di kulit, jangan anggap enteng. Periksa lebih cepat, karena satu langkah awal bisa mencegah komplikasi besar. Bagikan video ini ke keluarga dan temanmu. Yuk bantu Indonesia lebih sehat. Karena melawan virus bukan kerja dokter saja, tapi kerja kita semua.